sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami masih bisa beribadah, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami datang. Kami hendak mengagungkan Tuhan. Kami hendak memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau mengurapi setiap kami. Tidak terkecuali setiap kami yang ada di tempat ini. Semuanya dilawat oleh Tuhan. Semuanya dilawat oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami hanya dalam satu nama. Nama yang jadi juru selamat kami. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana keadaannya? Luar biasa. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Biar hati kita senang memuji, mengagungkan Tuhan. Kita bebaskan jiwa kita, roh kita untuk mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadiratnya ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi, bahkan terlepas dalam hadiratnya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi, bahkan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi, akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi, takkan terlepas. Hatiku senang, hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi, akan terlepas dalam hadirat
dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Dia. Karena banyak orang yang percaya saja, tapi belum mempercayakan seluruh hidupnya kepada Dia. Biar Dia yang mengatur, biar Tuhan yang memimpin langkah hidup kita. Mari andalkan Tuhan dalam segala perkara. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Kalau kita mengandalkan Dia, saya sempurna. Roh Kudus hadir di sini.
Ini saat-Mu berkarya bagi kami. Ini saat-Mu berkarya di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami membuka hati selapang-lapangnya, seluas-luasnya untuk Engkau berkarya. Karena kami sadar Tuhan, kami bukan apa-apa tanpa Roh Kudus. Dan ketika kami hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, kami percaya bagi kami pun tidak ada yang mustahil. Sebab Engkau yang bekerja di dalamnya. Saatnya sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, berkaryalah. Berkaryalah Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Kami semua terbatas. Tapi ketika kami membuka hati untuk Roh Kudus berkarya, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh bekerja, tinggal di dalam hati kami masing-masing. Boleh kami simpan, bertumbuh dan berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Ya, rasanya senang sekali kita boleh kembali berkumpul beribadah di tempat ini. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin ada di antara kita ya, kapan minggu mana, kapan Senin mana, kapan minggu mana, kapan Senin mana. Ya, di tempat ini kita boleh berkumpul, kita boleh berseru nama Tuhan, kita boleh sehati saling mendoakan supaya setiap kita hari ke sehari boleh dibaharui iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai 14. Itu ayat bacaannya, tapi saya hanya akan bacakan dulu dari ayat 1 saja. Injil Yohanes pasal 14, ayat yang pertama, ayat 1. Demikian firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ngomong tentang gelisah, ini ternyata menjadi satu kalimat perintah, kalimat imperatif yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Tapi kalau kita mau melihat secara realita yang kita hadapi hari ini, mungkin kita banyak melihat orang yang sedang gelisah gitu ya. Gelisah mungkin karena harus bayar ya sesuatu, bayar kontrakan lah, uang enggak ada, bayar cicilan lah, ya, cicilan ini, cicilan itu, bayar anak masuk semester lah, dan sebagainya. Mungkin kalau untuk melihat gambaran gelisah, itu sedikit bisa menggambarkan kita, ya, memberi gambaran kepada kita. Kalau dari teks aslinya, ya kata ini bisa berarti atau punya arti yang lain, gentar, goncang, kacau, terkejut, membuat takut. Bercermin dari situasi yang ada, Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat gambaran-gambaran seperti itu. Ya, mungkin yang paling tren ini tentang pandemi. Ya, orang sedemikian was-was, orang sedemikian takut, orang sedemikian gelisah. Ya, ojo-ojo engko lek aku nang kene, ojo-ojo engko lek aku salaman mbek iki, ojo-ojo engko lek aku nang gereja. Banyak. Bahkan sampai kadang-kadang ada orang yang masih belum berani datang ke gereja karena kegelisahan itu. Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita mau membaca dari ayat yang baru saja kita baca, dan mungkin Bapak Ibu Saudara bisa baca dari pasal 13 juga pasal 14. Kegelisahan murid-murid ini jauh lebih besar
jauh lebih mendalam dari hal sekedar memikirkan tidak punya duit. Kalau tidak punya duit, bekerja. Kalau tidak punya duit, paling-paling tidak bisa bayar kontrakan, disuruh pergi. Kalau tidak punya duit, paling-paling tidak bisa makan poso, dan seterusnya. Tetapi kegelisahan murid-murid lebih daripada itu. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus memberi perintah yang sedemikian? Janganlah gelisah hatimu. Rupanya murid-murid pada waktu itu sungguh-sungguh mengalami sebuah goncangan, sebuah situasi ketika Yesus sebelumnya berbicara kepada murid-murid. Kalau kita baca di pasal 13 itu, Yesus ngomong tentang Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini akan menjadi pengkhianat, akan mengkhianati aku. Yudas yang bukan hanya dipercaya sebagai murid, tapi dia juga dipercaya jadi bendahara. Oh, berarti ini orang spesial, orang khusus. Bahkan sempat makan sehidangan dengan Yesus. Yesus ngomong, ya, orang yang aku akan memberikan roti, itu nanti yang akan mengkhianati. Walaupun murid-murid tidak paham waktu itu ya. Itu akan terjadi. Orang ini yang sedemikian dekat dengan aku akan berkhianat. Ya. Terus yang kedua, di pasal 13 itu Yesus juga menyinggung tentang aku akan pergi meninggalkan kalian, dan di tempat di mana aku pergi, kalian gak akan tahu. Murid-murid bingung lagi, waduh, guruku mau pergi. Lah terus ya apa iki? Aku sudah meninggalkan pekerjaanku sebagai nelayan, meninggalkan pekerjaanku sebagai pemungut cukai, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ketika aku ambil keputusan ikut Yesus, sekarang Yesus yang tadinya adalah guru, pergi meninggalkan dan kita nggak tahu kemana perginya. Karena Yesus ngomong seperti itu, di tempat di mana aku pergi, engkau nggak akan tahu. Tapi satu saat engkau akan tahu, seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara, kepergian Yesus yang mereka nggak tahu, itu membuat mereka jadi gelisah. Bisa saja seperti itu. Yesus yang selama ini boleh dibilang menjadi bemper bagi mereka ya. Jika mereka berhadapan dengan ahli Taurat, dengan orang Farisi yang notabene suka menyerang, suka mengucilkan mereka, ya. Dan bahkan Yesus ini menjadi harapan bagi mereka dalam banyak hal, karena Yesus sudah tunjukkan kepada mereka bagaimana Yesus melakukan perkara-perkara ajaib. Ya, enggak punya duit, disuruh mancing, ikannya keluar duitnya. Roti bisa dibagikan untuk makan sekian banyak orang, sakit disembuhkan. Tentu Yesus akan jadi harapan dalam banyak hal, Bapak Saudara. Itu nanti akan meninggalkan mereka. Ya, itu setidaknya pikiran atau konotasi para murid. Padahal Yesus pergi itu dalam konteks yang berbeda. Itu bisa berbicara kematian Yesus, bisa nanti bicara tentang Yesus diangkat ke surga, di tempat di mana yang seharusnya Yesus ada. Tapi kan mereka belum paham. Dan karena mereka belum paham, mereka jadi gelisah. Guruku akan meninggalkan aku. Ditambah lagi di pasal 13 itu Yesus juga ngomong tentang penyangkalan Petrus. Ketika Yesus ngomong, ya, hal seperti ini, kemudian Petrus ngomong, aku mau memberikan hidupku untuk Engkau Tuhan. Aku akan memberikan nyawaku untuk Engkau Tuhan. Kemana Tuhan pergi, katanya gitu. Tunggu dulu. Ya, katanya gitu. Kamu nanti, ya, kamu pikir kamu bisa memberikan nyawa untuk aku, katanya Yesus. Sebelum ayam berkokok, berapa? 3 kali ya? Berkokok, terus dia menyangkalnya 3 kali gitu ya. Nggak tahu berkokoknya berapa ya.
Ya, berkokok 3 kali, menyangkalnya 3 kali. Ya. Bapak Ibu Saudara, mungkin mereka berpikir, Petrus saja yang notabene adalah pemimpin, ya, di antara mereka, orang yang dekat Yesus. Salah satu dari murid yang dikasih Yesus bisa mengalami kegoncangan dan akan menyangkal Yesus. Apalagi kita, apalagi mereka. Bapak Ibu Saudara, seolah-olah semua yang disampaikan Yesus itu menunjukkan adanya sebuah pencobaan yang hebat yang akan meruntuhkan kepercayaan dan kesetiaan mereka kepada Yesus. Ini ada sesuatu yang luar biasa ini nanti pasti. Kok sampai Yudas mengkhianati, Petrus akan menyangkal. Ini pasti akan ada sesuatu. Dan pasti akan muncul sebuah pertanyaan. Ya, kira-kira benarkah, apakah benar Yesus itu Mesias? Apakah benar Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan? Apakah benar dia tahu jalan ke surga? Apakah Yesus itu dapat mengubah hidupku? Saya menggambarkannya berdasarkan apa yang saya baca dari ayat 1 sampai ayat 14. Karena kegelisahan murid-murid itu bersangkut paut dengan kegoncangan iman. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegelisahan mereka itu berkenaan dengan kegoncangan iman yang mungkin akan disebabkan oleh pencobaan yang berat. Ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sedang digelisahkan dengan persoalan kita? Adakah iman kita sedang terancam goyah? Murid-murid bisa timbul pertanyaan ini dan itu. Bisa timbul pergumulan yang seperti itu. Sampai pada satu titik mereka jadi gelisah. Sehingga Yesus harus memfollow up mereka. Mengajarkan nilai-nilai penting. Memperkenalkan dirinya. Membuat supaya mereka itu jadi yakin. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, apakah kita sedang ada di titik ini. Tapi setidaknya kalau kita baca ayat, yang kita baca ini dari ayat 1 sampai ayat 14, kita akan menemukan Bapak Ibu Saudara beberapa hal penting yang Yesus perlu sampaikan supaya mereka tidak gelisah. Karena rupanya kegelisahan mereka itu akan berakibat mundurnya mereka dari kepercayaan kepada Yesus. Mundurnya mereka dari murid Yesus, mundurnya mereka dari iman kepada Yesus. Dan gambaran itu bisa saja terjadi kepada kita, Bapak Saudara. Mungkin ketika kita ada dalam pergumulan, ya, kebutuhan cari kerja tidak dapat, ya, kebutuhan duit, kita berdoa, kok keuangan belum ada. Itu bisa loh mempengaruhi iman kita kepada Yesus. Itu bisa mempengaruhi dan mungkin kita akan bertanya, sakjane Yesus itu Tuhan apa bukan sih? Saya pernah mendengar seorang yang berkata seperti itu, sebetulnya Tuhan itu ada apa enggak? Kadang-kadang kita ada di titik yang seperti itu. Sebuah persoalan yang membuat hati kita gelisah. Kemudian kita sampai bertanya, apa benar sih Tuhan itu ada? Bapak Saudara, kita belajar dari ayat yang kita baca ini, Yesus menyampaikan hal-hal penting supaya mereka tidak menjadi gelisah, supaya iman mereka tidak runtuh, iman mereka tidak goyah, mereka tetap bertahan. Kalau istilah kita, di dalam kekristenan mereka. Itu sebabnya Yesus menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus percaya dan mengenal Yesus dengan benar. Itu saya pikir poin yang pertama yang perlu kita tahu, yang bersumber dari apa yang disampaikan Yesus. Bapak Ibu Saudara, boleh jadi loh para murid itu gelisah karena mereka belum mengenal betul siapa Yesus. Sekalipun mereka selalu bersama-sama, ya. Tapi bisa saja mereka belum sungguh-sungguh
percaya kepada Yesus. Ya, jangankan 3 tahun, saya masih ingat, ya saya selalu ingat kesaksian dari almarhum Bang Mari ketika dia ketemu dengan orang ini jauh lebih tua dari Bang Mari, dia senior, dia ngomong ke Bang Mari, sebelum kamu pelayanan, ketika kamu masih muda, Om ini sudah ada di gereja, sudah lama. Maksudnya orang ini nunjukkan, aku tuh jauh lebih senior dari kamu. Aku jauh lebih lama mengiring kepada Tuhan. Tapi kemudian Bang Mari tanya, kalau gitu menurut Om Yesus itu siapa? Dan Bang Mari ngomong, orang ini bingung jawabnya Stiono. Ya. Loh, terus nang gereja apa wae gitu ya. Pertanyaannya seperti itu. Jadi ini sebetulnya bukan perkara sederhana. Belum tentu orang itu ada di gereja, lalu dia betul-betul sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Belum tentu, Bapak Saudara. Karena orang bermacam-macam motivasinya datang ke gereja. Bahkan belum tentu orang yang terlibat di dalam pelayanan, sekalipun runtang-runtung pelayanan, ketika dia dipertanyakan dengan pertanyaan yang serius, menurut kamu Yesus itu siapa? Menurut kamu apakah Yesus itu Tuhan? Saya sendiri pernah ngomong sama seorang teman yang sama-sama Kristen. Ya, waktu pelajaran agama, ya, dia ngomong, kak itu ke surga itu bisa dengan jalan macam-macam itu. Saya kaget, loh kok iso? Iya, ya katanya lagunya Rhoma Irama itu, ya. Banyak jalan menuju Roma, dipikir itu sama kayak di surga gitu. Artinya dengan kata lain, dia tidak yakin dengan Yesus. Dia nggak yakin bahwa hanya Yesus yang bisa membawa dia ke surga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang di ayat 9, ya dari pasal 14 ini, Yesus mengatakan begini, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Bapak Ibu Saudara, Filipus ini murid yang bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika itu Yesus ngomong sama dia, engkau telah bersama-sama dengan aku. Sekian lama engkau bersama-sama dengan aku bersama-sama dengan kamu. Namun engkau tidak mengenal aku. Bapak Saudara, saya pikir kalau kita ketemu sama seseorang, ya, terus atau katakanlah saya ketemu dengan Pastor Paul gini ya, 3 tahun kumpul, terus kemudian saya ditanya, kamu kenal Paulus? Enggak, itu rumahnya di mana? Enggak tahu itu, ya, saya yakin, ya, nanti keluar Paulus ambil palu tok, mokonggon, ya, sekian lama bergaul kamu enggak kenal dengan aku. Artinya ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Kok bisa tidak mengenal? Tapi itu faktanya Bapak Saudara. Filipus adalah sebuah representasi kurangnya pengenalan para murid kepada Yesus. Di pasal 13 tadi sudah saya katakan, Yudas ternyata mengiring Yesus. Bukan karena dia percaya kepada Yesus. Tapi karena dia orang yang suka ngutil. Dia orang yang suka mencuri uang. Dia jadi bendahara, dipercaya jadi bendahara. Bukan menjadi satu kesempatan dia untuk mengenal Yesus. Tapi ya, untung besar ini. Aku jadi bendahara, Yesus kan baik. Yesus pasti nggak pernah nanya macam-macam. Wes percaya aja gitu. Dan kalau kita lihat Petrus, nanti Petrus pada akhirnya juga menyangkal Yesus. Sekali lagi, sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Itu fakta yang kita lihat, itu sebabnya di poin pertama saya ingin katakan, supaya tidak jatuh kepada kegelisahan yang menggoncangkan iman, perlu percaya dan mengenal Yesus dengan benar. Itu sebabnya di ayat pertama tadi yang saya bacakan buat kita semua, Yesus mengatakan,
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bahkan Yesus berusaha sedemikian rupa menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Saya pikir ini ada sesuatu yang sangat mendasar sekali. Ketika Yesus ngomong gelisah, lalu disandingkan dengan percaya. Jadi seolah-olah Yesus ngomong gini, supaya engkau enggak gelisah, maka caranya cuma satu, percaya. Kalau masih gelisah, berarti percayanya tanda tanya. Supaya enggak gelisah, harus percaya. Sederhana ya konsepnya Yesus. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Mengapa Yesus harus menekankan kalimat percayalah juga kepadaku? Bapak Saudara, penting untuk kita pelajari. Sebetulnya tujuannya cuma satu, supaya mereka mengenal Yesus yang setiap hari bersama-sama dengan mereka. Karena mereka belum sampai di titik itu sebabnya mereka gelisah. Bapak Saudara, ketika Yesus ngomong percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Oke, kita tidak perlu menekankan, mungkin kalau dibahas lebih dalam itu bisa berupa kalimat pernyataan atau kalimat indikatif atau kalimat perintah. Tidak penting ya. Tapi yang jelas poinnya adalah begini. Kalau percaya Yesus, kalau percaya Allah harus percaya Yesus. Karena Allah menyatakan diri melalui Yesus. Percaya Yesus sama dengan percaya kepada Allah. Melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Bapak Saudara, ini tajam. Dan saya pikir para ahli Taurat dan orang Farisi bisa sakit telinga mereka. Karena mereka berpikir selama ini mereka mengenal Allah. Dengan kerajinan mereka. Dengan keagamian mereka. Mereka berpikir mereka sudah mengenal Allah. Tetapi mereka tidak tahu ketika Allah menyatakan diri menghampiri manusia. Mereka tidak kenal. Bapak Saudara, Yesus ingin menegaskan kalau engkau mau percaya Allah. Kalau engkau ingin dinyatakan sebagai orang yang percaya Allah. Engkau juga harus percaya kepadaku. Kalau engkau belum sampai di titik itu. Berarti engkau belum mengenal Allah. Bapak Saudara, percaya Yesus sama dengan percaya kepada Allah. Melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Yang kedua yang Yesus sampaikan dari istilah percayalah ini Bapak Saudara. Di ayat berikutnya Yesus ngomong gini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini bicara tentang surga. Jadi artinya gini. Yesus itu berasal dari surga dan pemilik surga. Itu kalau kita baca di ayat 2 dan ayat 3. Bapak Saudara, kalau konsisten percaya Yesus, pasti akan bersama Dia selamanya. Ya. Ayat 3 bagian terakhir itu Yesus ngomong gini, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dengan kata lain, kalau Yesus berasal dari surga, Yesus datang dari surga, maka ketika orang itu percaya Yesus, orang itu akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Sebab Yesus ngomong, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Selanjutnya, kalau kita datang di ayat 6 Bapak Saudara, Yesus ngomong gini, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Saya pernah mendengar penguraian tentang pelajaran ini Bapak Saudara. Ya. Kata akulah, ya itu ditulis dengan ego eimi. Ya. Aku adalah gitu ya. Dulu almarhum Pak Poni yang menjelaskan ini. Aku adalah. Apa maksudnya ya? Kok beruntun gitu ya, aku gitu ya. Atau diterjemahkan lain, aku dan hanya aku. Atau aku satu-satunya.
Satu-satunya jalan. Ego eimi, aku dan hanya aku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bandingkan dengan Keluaran pasal 3 ayat 14. Yesus ngomong kepada Musa begini. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ketika Musa tanya, ya apa caranya memperkenalkan Allah kepada mereka? Allah ngomong, kamu ngomong saja, aku adalah aku, mengutus aku kepadamu. Bingung ya? Bulat ya? Bapak Saudara, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Bapak Saudara, yang saya mau sampaikan begini, cara Yesus menyatakan dirinya dengan cara Allah menyatakan dirinya kepada Musa dan kepada orang Israel pada waktu itu ada kesamaan. Artinya apa? Artinya Yesus itu adalah Allah. Karena perkataannya sama. Dan yang berikutnya, yang lebih tegas lagi, ya ini cuman poin-poin yang sebetulnya menjadi bukti tentang kealahan Yesus. Bicara tentang praeksistensi Yesus, Bapak Saudara, Yohanes 8 ayat 58 itu berkata begini. Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi kalau saya kaitkan apa yang dikatakan Allah kepada Musa dan apa yang Yesus katakan dengan istilah ego eimi, aku adalah aku, itu menunjukkan tentang kealahan Yesus. Yesus bukan ada ketika dia dilahirkan. Yesus sudah ada jauh sebelum Abraham dilahirkan. Bapak Ibu Saudara, semua penjelasan ini sebetulnya pada intinya memberi penegasan bahwa Yesus itu adalah Allah yang berkuasa, amin, dan menyelamatkan manusia. Enggak perlu diragukan lagi, enggak perlu ada keraguan. Dan itulah yang disampaikan kepada murid-murid. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, artinya percaya juga kepadaku. Tidak perlu ragu-ragu lagi. Bapak Saudara, Yesus memperkenalkan dirinya sedemikian rupa. Itu kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 14, jelas sebegitu rupa Yesus menyatakan diri kepada murid-murid. Cuman tujuannya, ya, satu kepada mereka, kepada murid-murid, supaya murid-murid percaya. Karena ketika murid-murid percaya, pasti mereka tidak akan gelisah. Sebab itu yang dibilang oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, ya, yang kedua, apa yang penting yang kita perlu tahu supaya kita tidak mengalami kegelisahan? Ya. Yang kedua, kita harus yakin kita dapat melakukan pekerjaan besar. Ya. Bapak Ibu Saudara, kepercayaan kepada Yesus bukan hanya menjamin keselamatan kita, tetapi juga memungkinkan kita untuk mengalami kuasa supranatural seperti Yesus. Ada ayatnya, ayat 12 dari pasal 14 tadi. Ya. Dikatakan seperti ini, ayat 12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Mungkin kalau bisa dibilang sederhananya gitu, ada regenerasi Yesus. Yesus sendiri yang ngomong loh. Ini bukan klaim murid-murid, ini Yesus yang ngomong. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau juga bisa melakukan seperti yang aku lakukan. Itu sebabnya tidak heran kalau kita baca kisah para rasul, ya, ada murid-murid yang bisa menyembuhkan orang sakit, ada murid-murid yang bisa membangkitkan orang mati, dan seterusnya, bisa mengusir setan. Karena memang seperti itu yang Yesus janjikan. Bapak Ibu Saudara, ada janji kita punya potensi melakukan pekerjaan yang besar. Tapi kata kuncinya adalah percaya kepada Yesus.
Ya mungkin kalau saya boleh artikan, percaya kepada Yesus di sini, menghidupi firman Tuhan, atau menjadi pelaku firman, dan bergantung kepada otoritas Roh Kudus. Bapak Saudara, ini bukan hanya sekedar perkataan, ngomong percaya kepada Yesus. Ya. Praktikanya adalah, ya kita hidupi firman Tuhan. Karena sekarang kita nggak melihat Yesus. Tapi pribadi Yesus kita bisa pelajari dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu kita pelajari, kita hidupi, kita menjadi pelakunya. Dengan bergantung kepada Roh Kudus, kepada otoritas Roh Kudus. Ya, saya ingat beberapa waktu yang lalu saya sampaikan tentang Parakletos yang menolong kita. Jadi penolong bagi kita. Salah satunya supaya kita melakukan kebenaran itu. Karena menjadi orang percaya itu bukan perkara sederhana. Menjadi pelaku firman itu bukan perkara sederhana, Bapak Saudara. Ya. Sedangkan untuk perintah, salah satu perintah yang sederhana saja. Ya. Terlebih berkat memberi misalnya. Ya, ini saya contoh saja, ini bukan bermaksud apa-apa. Itu kan salah satu perintah. Gampang apa sukar memberi? Iya Pak, lek akeh duwike gampang Pak, wis jinje Pak. Duit 1 juta tak lepokno 10.000 wis jinje lah, gampang. Tapi kalau dalam kondisi keuangan terbatas, terus kemudian berilah, maka kamu akan diberi. Nah, itu kan perintah atau firman Tuhan. Nah, untuk menghidupi itu Bapak Saudara, akal kita nggak akan nutut, akal kita nggak bisa. Kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita, menguraikan kita, memberi wawasan kepada kita, memberi hikmat kepada kita, memberi pencerahan kepada kita. Bapak Saudara, kadang-kadang kita perlu memberikan waktu sejenak untuk Roh Kudus berbicara. Ya, ketika kita menghadapi sesuatu atau kita mendengar firman Tuhan yang menemplak kita, jangan dulu dengan emosi kita ngomong, wah, aku kapan ya macam-macam. Kasih waktu sejenak Roh Kudus berbicara. Itu akan menolong kita untuk memahami firman dan bisa menghidupi firman. Kalau pola itu kita lakukan, ya saya yakin kita akan dituntun Tuhan terus untuk menjadi orang yang bisa menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara, jadi ada potensi kita melakukan pekerjaan besar. Jadi ini berarti bahwa kita berpotensi untuk mengalami mujizat Bapak Saudara. Dan keluar dari situasi kegelisahan, situasi ketakutan, bahkan kegoncangan. Bagaimana tidak? Tuhan pakai kita untuk melakukan perkara besar seperti Dia. Kita mulai dari yang sederhana, kita mulai dari orang sekitar kita. Kemarin ya beberapa waktu yang lalu saya sempat mengunjungi kakak saya sama istri saya. Kakak saya dulu, ya saya pernah ceritakan juga ya, dulu percaya Yesus, tapi kemudian dia menikah secara agama lain dan sampai hari ini masih belum kembali. Tapi kemarin beliau mengalami sakit yang ya buat saya cukup ngeri gitu ya, cukup gila gitu ya. Karena badannya itu kayak melonyo semua, katanya keracunan obat. Terus kakinya itu bengkak seperti kaki gajah. Sudah orangnya gemuk, kakinya bengkak lagi. Iki lek ditimbang timbangannya gak ono, jarumnya tembus. Saya pikir gitu. Singkat cerita ya, istri saya ngomong harus balik kepada Yesus. Harus balik kepada Yesus. Ya dia sih agak mencap-mencap gitu ya. Tapi karena kondisinya sakit, sambil mewek-mewek, ya wis gak apa-apa wis, pokoknya aku waras. Saya pikir wah ini kesempatan ya. Mumpung dia butuh untuk didoakan, kami doakan ya. Tapi yang kami sedih waktu itu, setelah didoakan, ya ada perubahan Bapak Saudara. Istri saya sendiri juga bilang, menyaksikan itu ada perubahan. Tapi yang buat saya sedih gini, gak iki aku waras soalnya aku ditukokno obat sama
anaknya namanya Afil. Afil kan sudah kerja, obatnya larang, ini jadi sembuh nih. Saya pikir jarak antara kita mendoakan tuh dekat Bapak Saudara. Ya. Terus kalau orang minum obat, sehebat-hebatnya obat, itu enggak bisa langsung dengan cepat seperti itu. Ya saya dalam hati sama istri gini aja, ya sudahlah. Kalau kamu enggak mengakui itu kemurahan Tuhan, kalau enggak mau mengakui itu karya Kristus, ya doa kami sih, jahat ya. Kamu mengalami yang lebih parah dari ini, saya pikir gitu. Ya, Bapak Saudara, sudah ada kesempatan untuk percaya, tapi tetap masih belum mau percaya. Ya, dimulai dari yang sederhana, kita coba, kita usahakan, karena janji Tuhan atas kita adalah kita dapat melakukan pekerjaan besar, Bapak Saudara. Seperti yang Yesus lakukan, bahkan lebih. Ya, itu akan mendorong kita untuk menjadi yakin supaya kita enggak goncang. Terus hal yang ketiga yang disampaikan oleh Yesus adalah tentang pengabulan doa. Ya, kita belajar dari tentang pengabulan doa ini. Ayat 13 dan ayat 14 itu bicara tentang pengabulan doa. Bapak Saudara, doa di sini dalam arti berelasi dengan Allah. Ya, kita sering dengar istilah doa itu komunikasi dengan Allah. Mengenal Allah lebih khusus dan pribadi melalui doa. Namun di dalamnya juga termasuk tentang pengabulan dari apa yang kita sampaikan kepada Allah. Bapak Saudara ya, kita kan nggak mungkin doa itu doa terus nyembah aja. Kan pasti ada, Tuhan tolong ini Tuhan. Tuhan aku butuh ini. Pasti kan ada seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita punya kesempatan terima anugerah itu. Kita punya kesempatan doa kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi prinsipnya gini Bapak Saudara, kita harus tahu bahwa pengabulan doa, ya, tentang pengabulan doa ini harus dalam otoritas nama Yesus. Itu ada di ayat 13 dan ayat 14. Dalam namaku, ya, aku akan mengabulkannya, gitu. Aku akan memberikannya. Dalam otoritas nama Yesus. Bapak Saudara, pengabulan doa pada hakikatnya bukan soal apa yang kita terima, melainkan lebih kepada tujuan untuk memuliakan Allah. Dalam arti begini Bapak Saudara, Allah sebagai sumber jawaban doa dapat dihampiri dan dikenal melalui perantaraan nama Yesus. Ini fungsi, ya dalam saya istilahkan fungsi ya, tentang ketuhanan Yesus. Yesus ini jadi perantara supaya kita bisa menghampiri Allah. Supaya dengan demikian doa kita dijawab dan Allah dipermuliakan di dalam Yesus. Menyebut nama Yesus sama halnya menyebut pribadi Allah. Memperkenalkan nama Yesus sama halnya memperkenalkan pribadi Allah. Tujuan kita mendapat pengabulan doa itu bukan sekedar itu, oh ya puji Tuhan aku sudah terima duit. Tidak hanya sampai di situ Bapak Saudara, tapi ada tujuan lain. Allah sebagai sumber jawaban doa dapat dihampiri dan dikenal melalui perantaraan nama Yesus. Ketika kita menyebut dalam nama Yesus aku diberkati, dalam nama Yesus aku sembuh, itu artinya kita sedang menghampiri Allah di dalam nama Yesus. Kita sedang datang kepada Allah di dalam nama Yesus. Jadi yang orang lihat, yang orang puji, yang orang agungkan itu Allahnya yang menyatakan diri di dalam Yesus. Kita yang terima ini hanya sebagai perantara saja supaya orang lihat Yesus. Supaya orang lihat Allah. Dikatakan di ayat 13 itu ya, Bapak Saudara. Jadi ada kesempatan bagi kita untuk terima anugerah ini. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Supaya kita bisa mempermuliakan ketika doa-doa kita didengar. Buat saya sebuah kunci doa yang tidak boleh diabaikan adalah mengakui otoritas nama Yesus sebagai Allah yang adalah sumber jawaban doa. Sebagai kesimpulan Bapak Saudara, sebuah cara yang efektif untuk kita menyelesaikan kegelisahan kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus.
yang kita realisasikan melalui doa dan hidup menurut firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus ada pengharapan bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus ada kepastian untuk setiap masalah yang kami hadapi. Di dalam nama Yesus kami memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah satu-satunya di dalam kehidupan kami yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman yang kami dengar saat pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah termeterai bagi kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Seperti Tuhan memberkati Yabes berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan yang sama sanggup memberkati kami berlimpah-limpah. Memperluas daerah kami, menjauhkan malapetaka dari hidup kami sehingga tubuh kami sehat untuk kami dapat kembali memuliakan nama-Mu. Tidak ada sakit penyakit yang menjamah tubuh kami karena kuasa darah Tuhan sudah melindungi kami dari segala macam virus yang ada. Bersyukur Tuhan sudah berkenan hadir dan memberkati ibadah kami pagi hari ini, dan kami kenali Kau Tuhan yang hadir di sini tidak akan pernah membiarkan kami pulang dengan beban yang sama. Itu sebabnya dengan iman, sebentar kami akan melangkah meninggalkan tempat ini. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan, yang datang dengan hati gelisah pulang dengan sejahtera yang penuh daripada Tuhan, dan yang datang dengan ikatan pulang dengan kelepasan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Kami percaya pagi hari ini yang melayani dan yang dilayani sudah sama-sama diberkati oleh Tuhan. Berkati persembahan yang sudah diberikan, persepuluhan juga Tuhan sumber berkat. Menepati janjinya dengan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong hikmat, Tuhan menolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua pejabat yang berwenang untuk mengatur bangsa dan negara ini tetap aman. Kami tetap memiliki kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Perlindungan Tuhan sepanjang perjalanan kami mohon. Dijauhkan kami dari orang-orang yang berniat jahat. Dan Tuhan tetap melindungi kami dengan darah Tuhan yang berkuasa. Dan sebelum kami melangkah meninggalkan tempat ini, dengan iman kami mengangkat tangan kami untuk kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami berkat yang istimewa, berkat yang terbaik dari Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dan membuat kita menjadi berkat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan berkat ini kami terima dalam nama yang menjadi junjungan hidup kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati, ucap dengan iman, amin. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.